Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sylvia Yetrianti, Wahyu Hafizah, Monica, Nola Novia, dan saya sendiri Nurmaini. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Menurut Slamet Riyadi, dalam Darmono 1991 sampai 1992 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang tergantung di dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer, hidrosfer maupun atmosfer, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Heruman J.S. Kalingis 1986 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alam, misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam, panas bumi dan gas bumi, pasang surut dan arus laut. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia, yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica. Saya dari kelompok 2 yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan sifat, yang kedua yaitu berdasarkan potensi kegunaannya, yang ketiga yaitu berdasarkan jenisnya. Yang mana berdasarkan sifat ini dibagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan, tumbuhan, air dan tanah. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti gas bumi, minyak bumi, bahan tambang, batu bara, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak habis, yang mana berupa udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan potensi menurut kegunaannya, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, yang merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya seperti besi, batu, emas, kayu, serat kapas, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi, yang merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sumber daya alam sumber daya alam ruang, yang merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai tempat hidup seperti tanah atau daratan ini. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik, yang merupakan SDA berupa benda mati seperti bahan tambang, tanah, air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya hayati yang seperti sumber daya hayati biotik, yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada paradigma mekanistis reduksionis bermuara pada terjadinya tragedi of common. Secara filosofis, terjadinya tragedi of common disebabkan oleh pola dan cara berpikir mekanistis, sehingga manusia tercerabut dari alam dan dari sesama manusianya.
Cara pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama pengelolaan estetis, yang kedua pengelolaan lingkungan hidup, yang ketiga yaitu pengelolaan mental manusia, yang keempat yaitu konservasi sumber daya alam. Konversi sumber daya alam terdiri dari dua, yaitu konservasi energi, yang dimana usaha yang dilakukan adalah mengusahakan terwujudnya benda atau alat yang dapat berfungsi untuk mengikat sumber energi alam, terutama energi matahari. Misalnya energi matahari yaitu misalnya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu konservasi tanah, yang dimana bertujuan untuk mencegah perusakan tanah dan pengurasan materi organik yang disebabkan oleh adanya erupsi karena angin, erupsi karena air, dan penanaman terus-menerus dengan tanaman yang sama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Novia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Perkembangan pembangunan di dunia menunjukkan adanya perubahan besar sedang berlangsung mempengaruhi keadaan lingkungan hidup dan keadaan diri manusia itu sendiri. Semula manusia hidup dengan keselarasan dengan lingkungannya. Isi alam, tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, serta binatang telah menghidupi manusia dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Lambat laut, karena bertambahnya jumlah dan kualitas manusia, keadaan tersebut pun berubah. Manusia semakin maju dalam persaingan hidupnya. Manusia menggunakan akalnya, pikirannya untuk mengubah dan membuat lingkungan sesuai dengan kemauannya. Dengan ilmu teknologi, manusia membuat kita saluran air, persilangan bibit pohon atau hewan. Sebagai akibatnya, akan terbuka kemungkinan bahwa manusia tidak lagi dalam keselarasan dengan lingkungannya. Akibat yang segera dapat dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia adalah timbulnya kerusakan lingkungan yang sangat serius di bumi. Pencemaran lingkungan yang justru dihasilkan bersamaan dengan kenaikan produksi. Kerusakan tersebut dapat berupa perubahan, mungkin berupa pencemaran. Dr. Emo Castamo menyebutkan: 1. Kerusakan berupa roman muka bumi. Ada beberapa indikator dari komponen ekosistem yang mana yang sedang mengalami kerusakan. Misalnya air sungai yang kuning, berarti ada erosi yang kuat di hutan sungai. Gelombang yang mendesak pantai, berarti ada pengambilan dasar pantai berupa pasir dan terumbu karang. Yang kedua, kerusakan berupa pencemaran. Pencemaran atau polusi disebabkan oleh zat pencemaran atau sampah. Salah satu definisinya ialah indikator pencemaran dapat dilihat adanya kematian tumbuhan atau hewan, angka keasaman, banyak hidrokarbon, logam, suhu rata-rata, dan lain-lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yatrianti. Saya dari kelompok 2 akan membahas materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima tentang prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip deklarasi Johannesburg pada tahun 2002, yang mana prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kewajiban yang dimuat dalam prinsip 21 deklarasi Stockholm dan prinsip deklarasi Rio, yang mana prinsip tersebut mengatur tentang hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas-batas negara. Yang kedua, prinsip melakukan tindakan pencegahan
atau biasa disebut dengan the principle of prevention action. Yang ketiga, prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional. Yang keempat, prinsip pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sebagai the principle of sustainable development. Yang kelima, prinsip kehati-hatian atau biasa disebut sebagai the precautionary principle. Yang keenam, prinsip pencemar membayar atau biasa disebut dengan the polluter pays principle. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu prinsip kebersamaan dan tanggung jawab yang berbeda atau biasa disebut sebagai the principle of common but different nation responsible. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, prinsip dan azas pengelolaan kehidupan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan belum terlihat, terakomodisir, dan terintegrasi secara utuh. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan azas pengelolaan lingkungan hidup ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di bidang sumber daya alam, negara berupaya melakukan pembaruan hukum, baik terhadap undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun tentang lingkungan hidup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.